antara mereka di satu tempat ghairu mi'adin. Ya. Ghairu mi'adin ini adalah waktu yang tidak direncanakan. Tidak direncanakan oleh siapa? Oleh Rasulullah dan para sahabat. Sahabat ya ikut aja sama Rasulullah. Mereka tidak ada yang membawa alat perang. Paling apa yang mereka butuhkan dalam perjalanan itu. Ini luar biasa. Ya, menjadi asbabun nuzul turunnya ayat. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit. Ini bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Jumlah yang sedikit, pasukan 313 melawan 1000 pasukan kafir Quraisy dengan persenjataan yang lengkap. Dan memang mereka tujuannya untuk memerangi kaum muslimin. 313 nggak sebanding, tapi mampu mengalahkan jumlah yang begitu sangat banyak. Artinya dalam melakukan sebuah kebaikan tidak harus banyak orang. Karena yang dituntut itu bukan hasil. Dalam sebuah perjuangan itu yang dituntut bukan hasil, melainkan proses yang dilihat sama Allah. Kita sudah berdakwah sekian puluh tahun, segitu-segitu aja. Jangan kecil hati. Allah tidak pernah melihat hasil, tapi proses yang kita jalani itu seperti apa. Karena pada dasarnya orang yang imannya lemah, dia tidak akan pernah memihak pada kebenaran. Tidak akan pernah memihak pada kebenaran. Orang yang betul-betul ada di jalur yang benar itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Salah satu contohnya kumpulnya kita di Taman Surga Allah ini. Ini adalah orang-orang istimewa. Orang yang bisa duduk di majelis ilmu ini nggak sembarangan, Pak. Ini orang-orang hebat semua, orang-orang yang hebat dalam pandangan Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang istimewa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Untuk sampai ke tempat ini perjuangannya dahsyat. Makanya buat anak, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu ya, menundukkan dia punya nafsu, kemudian nafsunya bisa ikut dengan keinginan dia. Untuk bangun subuh aja sulitnya luar biasa. Untuk bangun subuh. Kampung kita, wilayah kita, berapa persen yang mereka melaksanakan sholat subuh? Paling dari 100% cuma 20%, selebihnya 80% mereka banyak yang kesiangan sholat subuh. Di kampung kita yang mereka mau duduk di majelis ilmunya Allah, di taman surganya Allah, berapa persen? Lebih banyak yang mereka duduk di taman surganya Allah. Apakah mereka yang saat ini sedang terlelap tidur? Hanya saya dengan orang-orang yang emang betul-betul bisa kayak begini nih, angkat topi tinggi-tingginya. Masya Allah, ini orang hebat semua. Saya kalau ketemu doakan anak, doakan anak. Karena antum adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Doa antum mustajabah. Jaminan udah itu. Maka kita yang ada begini nih, jangan sampai akhirnya kita saling berselisih, Pak. Penyakit orang yang udah rajin kayak begini nih, sombong kadang. Sombong. Setan sama bapak-bapak nih sudah hampir putus asa, Pak. Putus asa. Tetapi setan nih nggak kehabisan akal. Bagaimana caranya? Orang yang sudah rajin taklim, orang yang rajin duduk di majelis ilmu, saya goda sehingga mereka satu sama lain saling bermusuhan dan bergesekan. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musallun. Setan itu hampir angkat tangan. Saya nyerah. Ganggu orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang mereka sholat berjamaah di masjid, subuhnya istiqomah. Nyerah, saya nggak bisa goda mereka. Tetapi masih ada ruang buat saya untuk goda mereka yang rajin sholat subuh di masjid. Mereka yang istiqomah melaksanakan sholat fardu berjamaah. Apa? At-tahrishu bainahum. Saya jadikan nih satu soft ini. Mereka saling berselisih. Berkonflik. Pengurus dengan pengurus konflik. Jamaah dengan jamaah
konflik. Ini kalau kita saat ini masih berkonflik, maka sesungguhnya kita telah masuk dalam jebakan syaitan. Mestinya orang yang sudah rajin duduk di majelis ilmu, hatinya semakin lembut, tutur bahasanya semakin lembut, akhlaknya semakin bagus, bukan semakin membusungkan dadanya, merasa dirinya yang paling benar. Ini ilmu yang manfaat namanya. Ilmu yang semakin membuat dirinya merasa hina di hadapan Allah. Dan dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panjang sekali hadisnya, Pak. Panjang sekali. Ya. Sementara kita sampai di sini aja dulu. Dan saya buka sesi tanya jawab barangkali dari apa yang saya uraikan. Dari sekelumit ini ada hal yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak semuanya kaitan dengan masalah babut taubah. Ya, bab taubat ya. Karena memang kita juga baru mulai, belum ada setahun ya. Di kajian subuh di hari Ahad, subuh berjamaah. Ya, mohon doanya, Pak. Kami lagi merintis pesantren, tapi khusus untuk mahasiswa. Pondok Pesantren An-Nasyiin, salah satu santri kami ini dari Bima ini. Dari Bima, kuliah di PTIQ, baru 15 juz hafalannya. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan istiqomah, bisa pulang ke Bima ini menjadi seorang mujaddid, ya, bisa menyebarkan agama Islam di kampung halaman. Mohon doanya dari Bapak Kasmi. Ya, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan kepada ayahanda semuanya, hadirin ya, yang hadir pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau nggak ada yang tanya nih, ada dua kemungkinan. Satu, apa yang saya sampaikan nggak dipahami. Dua, memang betul-betul sudah paham semua. Saya suka ketika ada kumpulan seperti ini dialog. Jadi saya bisa dapatkan ilmu juga dari bapak-bapak. Masih ada waktu kah, Habib? Masih ya? Mohon izin Habib, insyaallah. Ada pertanyaan, Bapak? Antara Anas bin Malik dengan Ka'ab bin Malik, mereka masih ada hubungan saudara. Masih ada hubungan saudara. Anas bin Malik ya, dengan Ka'ab bin Malik. Ini masih ada hubungan saudara. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Anas bin Malik dengan Ka'ab bin Malik ini adik kakak. Nisbatnya kepada imam, kepada Syekh Malik. Sama dengan di sini. Ya. Nah, Ka'ab bin Malik itu kan, ya, Ka'ab bin Malik bin Ka'ab al-Ansari as-Salma. Jadi banyak ya di antara para sahabat-sahabat. Nah ini kelemahan kita memang ya di dalam bidang sejarah ya. Kadang kita juga nggak tahu tuh. Ini antara Anas bin Malik, Ka'ab bin Malik, ini Maliknya sama apa tidak gitu ya. Nah, ini menarik sekali nih. Ya. Ada yang mengatakan memang antara Anas bin Malik dengan Ka'ab bin Malik ini adik kakak. Dengan punya ayah yang sama. Malik gitu. Ada lagi yang mengatakan tidak, Maliknya bukan Malik itu. Nah ini pembahasannya ada di dalam ilmu mustalahul hadis. Apakah yang dimaksud dengan Ka'ab bin Malik dan Anas bin Malik sama-sama ayahnya Malik gitu? Ataukah Malik yang berbeda? Antara satu ulama hadis dengan ulama-ulama yang lain, ini berbeda pandangan. Sama dengan masalah Tabuk. Ada yang memahami bahwa Tabuk itu tempat gurun. Ada yang memahami Tabuk itu adalah sebuah simbol bahwa di saat itu adalah musim panas yang begitu sangat terik yang tidak ditemukan air. Mereka yang berbicara tentang ini adalah para pakar-pakar. Kita mau memilih pendapat yang mana? Yang kira-kira pendapat yang banyak diikuti oleh orang. Seperti itu. Ya. Sebab kita tidak hidup di zamannya yang saat ini ya, menjadi pengetahuan kita karena kita membaca dan kita mendengarkan begitu ya. Nah, ini pentingnya sejarah sesungguhnya memang ya agar apa ya kita
bisa mengerti ya, peranan daripada para pendahulu kita. Ya. Sekarang mohon maaf, kalau orang-orang Arab itu mereka sangat menjaga ya nasab ya. Nasab sampai 7 nasab itu mereka sampai. Orang kita, saya cuma sampai 3. Ini kesalahan kita. Mestinya kita bisa tahu, tidak hanya tahu nasab kita, tetapi tahu bagaimana perjuangan orang-orang tua kita. Bahasa orang Betawi, anak-anak sekarang sudah hampir mati obor. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa leluhur-leluhurnya. Ini penting dan ini sangat dijaga oleh orang-orang Arab. Nah, kaitannya nanti dengan apa yang Habib tanyakan tadi. Ini Anas bin Malik dengan Ka'ab bin Malik, apakah satu ayah? Gitu. Ataukah memang berbeda ayah? Di dalam beberapa buku, itu ada beberapa pandangan-pandangan yang mereka, ada yang mengatakan Maliknya sama. Malik punya anak namanya Ka'ab bin Malik, Malik punya anak namanya Anas. Gitu. Sama dengan anaknya Ka'ab bin Malik kan ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Ubaidillah. Ini Abdullahnya Abdullah yang mana ini? Itu ya Habib ya. Iya. Terima kasih pertanyaan Habib. Ada pertanyaan lagi? Nah, Ka'ab bin Malik tidak menjumpai Rasulullah, Habib. Yang menjumpai Rasulullah ayahnya. Ka'ab bin Malik. Abdullah tidak menjumpai Rasulullah. Makanya Abdullah terkategori sebagai tabi'in. Abdullah tabi'in. Ka'ab bin Malik ayahnya sebagai sahabat. Ada lagi Habib? Masykurin ya Habibi. Ada yang lain? Bapak, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Nggak ada yang mau ditanyakan ini? Ya, silakan. Kita diskusi aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa hikmah dari perantau? Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih Jo. Pertanyaannya luar biasa. Hikmah perang Tabuk ya. Yang pertama, gimana kita sam'an wa ta'atan sama pemerintah? Kita taat, patuh kepada pemerintah. Di saat itu yang memerintahkan siapa? Rasulullah. Bahasa ad-dinun nasihah. Hadis agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Buat siapa ya Rasulullah? Lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li ammitil muslimin wa amatihim. Para ulama menafsirkan atau memberikan syarah kalimat wa li a'immatil muslimin, yaitu wulatul muslimin, pemerintah yang ada di negeri itu, apa yang menjadi kebijakannya harus kita taati. Yang pertama. Yang kedua, hikmah daripada perang Tabuk adalah membangun kepercayaan diri, meyakini bahwa Allah akan bersama orang-orang yang tunduk. Ini pelajaran buat kita. Apa kalau bahasa sekarang? Protetik optimism. Ya, membangun semangat. Kalau kita ada di dalam jalur kebenaran, dalam jalur kebenaran, kondisi kita udah terhimpit nih, difitnah sono sini, difitnah sana sini. Kita berada pada rel-rel yang benar. Kenapa kita harus minder? Kenapa kita harus takut? Lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat sebuah kemungkaran, di saat itu Nabi Ibrahim kan diangkat menjadi rasul masih usia 25, 27, ya, semangat mudanya ini masih luar biasa. Didatengin Raja Namrud. Apa kata Nabi Ibrahim? Ufil lakum. Ufil lakum. Kalau bahasa kita ini apa ya? Ufil lakum itu ya. Ini bahasa misu lah kalau orang Surabaya. Dipisui. Jenengan paham dipisui nggih? Dipisui itu apa? Ya, begitulah. Kurang ajar kamu ini. Siapa yang berani di saat itu untuk memisui seorang raja? Raja
langsung naik darah. Ikat Ibrahim, lemparkan ke dalam api. Kata Nabi Ibrahim, Anda mau memperlakukan saya seperti apa? Silakan. Ini luar biasa nih. Luar biasa. Akhirnya Ibrahim saya tidak main-main. Langsung semua pasukan-pasukannya Raja Namrud membakar api, dilemparkan. Mau dilemparkan, Jibril datang, ya Ibrahim, ente mau dilemparin dalam kobaran api, saya tolongin? Enggak. Wa amma ilaika fala, saya minta tolong sama antum. Enggak, antum makhluk, aneh makhluk. Terus aneh minta tolong sama Allah, aneh ada di jalur kebenaran kok, kenapa harus takut? Begitu dilemparin, Nabi Ibrahim kedinginan di dalam kobaran api. Allah memberikan pertolongan, ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Yang ada Nabi Ibrahim mengatakan, saya belum pernah merasakan kesejukan sebagaimana ketika saya dilemparkan ke dalam kobaran api. Membangun keyakinan bahwa Allah akan membersamai orang-orang yang benar. Cuman pertanyaannya, ketika kita mengaku benar, jangan-jangan kebenaran kita adalah kebenaran yang bersifat asumsi. Jangan-jangan kita mengaku diri kita yang paling benar, orang lain salah. Itu kebenaran yang bersifat asumsi. Sekarang kan zamannya kayak begitu. Wah, kami benar, antum salah. Kami benar, antum salah. Kebenaran yang hakiki itu yang seperti apa sih? Gitu. Kebenaran yang hakiki itu yang seperti apa? Kebenaran yang tidak pernah merasa dirinya benar. Kebenaran yang tidak pernah merasa dirinya benar. Coba kita tengok di dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Orang yang hebat itu yang selalu melemparkan kebaikan kepada orang lain, bukan menisbatkan kebaikan pada dirinya. Orang yang benar itu yang selalu menisbatkan kesalahan pada dirinya, bukan pada orang lain. Sementara saat ini kebaikan selalu dinisbatkan sama dirinya. Itu saya itu. Saya. Ketika ada kesalahan, karena dia sih nih, orang ini nih yang akhirnya membuat kayak begini. Pak, kenapa kita sibuk keluar, Pak? Sibuk aja ke dalam, Pak. Kalau kita selalu sibuk keluar, bagaimana kita membersihkan cermin yang ada di dalam batin kita? Ini hebatnya Rasulullah ketika mendidik para sahabat sehingga menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, karena Rasulullah menyentuh ruang-ruang batin, bukan hanya sekedar ini. Kalau sekarang orang banyak ngeyelnya, kenapa? Ya karena itu. Nah, ini hikmah. Bagaimana kita membangun keyakinan bahwa ketika kita berada di rel syariat yang benar, Allah akan nolongin kita. Yang kedua, yang ketiga, kita harus mengakui kesalahan diri kita. Sebagaimana Ka'ab bin Malik. Apapun konsekuensinya. Kalau itu adalah sebuah kesalahan, akuin kesalahan. Yang keempat, orang taubat itu nggak mungkin nggak diterima sama Allah. Pasti diterima. Ketika kesalahan kita kaitannya langsung kepada Allah, pasti diterima. Kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia betul-betul menyesal, ayyandama ala fi'liha, dia menyesal. Yang kedua, ayyazima alla ya'uda ilahi abadan, dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Yang ketiga, ayyaqli 'anil ma'siyah, dia copot semua atribut kemaksiatan atau sesuatu ya, piranti-piranti yang menjadikan dia melakukan sebuah kemaksiatan, dilepas semuanya. Selesai. Tidak pada kesalahan yang kita lakukan sesama manusia. Kalau kesalahan yang kita lakukan kepada manusia, tidak cukup hanya dengan kita istighfar 1000 kali. Tidak cukup hanya dengan kita sholat sunat taubah. Tidak cukup dengan kita sujud 1000 kali sujudan. Ketika fitnah yang kita lontarkan kepada orang lain, maka wajib kita untuk sampaikan kepada orang-orang yang kita paranin dulu, yang dulu kita pernah berikan pengaruh kepada mereka untuk memfitnah seseorang. Mohon maaf, dulu omongan saya itu bohong. Itu adalah fitnah belaka dari saya karena saya benci kepada si fulan. Persoalannya, apakah orang-orang yang kita samperin, orang-orang yang kita paranin, kita masih hafal? Ini bahayanya nih. Berapa banyak orang yang akhirnya
terperosok di dalam kenistaan lantaran dia tak mampu membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Al-Qurannya rajin, tetapi tak mampu menjaga lisannya. Ngeri, ngeri. Lebih ngeri kita bermuamalah dengan manusia. Karena apa? Kita punya nafsu. Mendingan kita berada di posisi orang yang selalu terzolimi aja daripada kita menjadi pelaku kezoliman. Mendingan kita orang yang dibenci saja daripada kita orang yang membenci. Gitu. Karena riwayat hadisnya sahih, jelas nanti ada di dalam hadis ini. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ini kesalahan yang bersifat antara dirinya dengan Allah. Maka udah cukup bertaubat, tidak mau mengulangi lagi, selesai. Kalau kesalahannya dengan sesama manusia, Rasulullah nggak mau tahu. Rasulullah nggak mau tanggung jawab. Urusan antum dengan si fulan selesaikan. Ini nggak ada kaitannya dengan aku. Dan Allah juga nggak akan memaafkan antum, mengampuni dosa antum sebelum orang yang antum fitnah itu memaafkan antum. Sebelum harta orang yang antum ambil itu antum kembalikan. Ini bahayanya. Ya. Nah, ini salah satu atau ya beberapa hikmah daripada kejadian perang Tabuk dan keadaan yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Orang yang taubat itu orang yang selalu menyesal ya. Meskipun udah diampuni nih sama Allah, tetap ketika dia ingat kejadian itu dia nyesal, ya Allah kenapa dulu ya masih muda saya sering banget ninggalin sholat, padahal sekarang kita udah rajin sholat gitu. Kenapa ya dulu saya masih muda itu nggak sering duduk di majelis ilmu, kenapa ya dulu saya masih muda orang tua masih ada ya, saya kurang bakti sama orang tua, sekarang begitu nggak ada baru merasakan betapa besar ya peran orang tua buat kita. Nyesel terus nyesel, padahal kita nih udah berusaha sekarang nih, begitu orang tua nggak ada kita sedekah yang pahalanya buat orang tua kita. Ketika inget itu nyesel, bisa menangis. Ini ciri-ciri orang yang taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang kaitannya hubungan antara dirinya dengan Allah. Begitu kira-kira Bapak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Perang Tabuk itu perang yang kedua. Ya. Perang pertama itu perang Mu'tah. Setelah Mu'tah adalah perang Tabuk. Ntar ya ada perang-perang berikutnya gitu. Perang-perang berikutnya perang Khandaq. Nah, perang Tabuk ini salah satu daripada perang yang Rasulullah di dalam peperangan itu, ya di dalam syarah nih kitab Dalilul Falihin, 27 kali Rasulullah membersamai para sahabat untuk perang. Selebihnya Rasulullah tidak ikut. Ya. Kalau yang disertai Rasulullah dalam ilmu sejarah namanya Ghazwah. Kalau yang tidak disertai Rasulullah namanya Saraya. Perang umat Islam tapi tidak dibersamai oleh Rasulullah ya, namanya Saraya. Kalau disertai sama Rasulullah namanya Ghazwah. Nah, perang Tabuk itu lebih dulu daripada perang Khandaq seperti itu ya. Nih kita belajar ini hikmahnya juga memunculkan giroh kita untuk belajar sejarah ya. Iya. Sejarah tentang keislaman. Ada lagi pertanyaan? Saya cukup ya perkenalan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengeratkan hati kita semuanya, menumbuhkan rasa cinta ya, peduli, sayang ya. Ruhama bainana, ada rasa peduli, cinta di antara kita semuanya. Nihna ka'udun wahid, kita ini semuanya saudara ya. Konsep yang diajarkan Rasulullah, ayo benar-benar kita jalanin ya. Kita orang taklim, yang muda ngargain yang tua sayang sama yang muda. Cakep banget nih kalau udah begini. Allah turunkan rahmat sama kita mulain dari kita nih, dari Masjid Daya Cinere ya. Gimana kita memunculkan ya, mempertontonkan potret Islam yang betul-betul sejuk, ramah lingkungan, Islam yang ramah lingkungan. Ketemu orangnya, Pak, assalamualaikum Pak, sehat Pak,
Enak kayaknya Islam tuh kayak gitu ya. Ayo, ini buahnya daripada kita mengaji. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik hubungan ya sesama di antara kita, dan baik juga hubungan kita dengan orang-orang yang berbeda akidah dengan kita ya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak, mohon maaf, ini hadis belum tuntas ya. Kalau Bapak mau tuntas nih pengajian hadis, saya tiap hari Ahad subuh ada kajian ini. Ya, ada kajian ini. Kalau Bapak punya waktu, ada waktu ya, ada kesempatan Ahad subuh setelah dari sini bisa ke sana. Ya. Nanti kita tuntaskan. Jadi jangan sampai separuh-separuh. Nggak enak kalau magel. Kalau kata orang Betawi magel. Nggak enak kalau separuh-separuh. Setiap hari Ahad subuh ada kajian hadis Riyadhus Shalihin. Ini belum tuntas hadisnya. Baru sekelumit yang saya ceritakan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan kita iringi dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun jamaah dimohon untuk bisa menjadi jangan yang melakukan kegiatan di depan masjid. Terima kasih. Anak ikut bareng-bareng aja Pak.